Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Di penghujung Perang Dunia II, Jerman, Finlandia, dan Uni Soviet telah menandatangani gencatan senjata Moskow yang menyatakan Finlandia harus melucuti Nazi dan mengusir mereka keluar dari Lapland, Finlandia. Dengan taktik bumi hangus, Nazi menghancurkan semua jalan, jembatan, desa, dan kota dalam jalur mereka. Jauh dari kota Lapland, seorang pria tua lebih dulu memilih meninggalkan perang. Ia mencoba mencari dan menyisiri sungai kecil untuk mencari emas yang akhirnya membuahkan hasil. Tak cukup di situ saja, ia menggali beberapa lubang di sekitar sungai dan berharap menemukannya. Suatu hari, di galian yang kesekian kalinya, ia menemukan emas yang ukurannya lebih besar. Emas besar yang ditemukannya, ia pecah menjadi beberapa bagian kecil yang muat dalam 2 kantong penuh, dan keesokan harinya ia meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan menuju kota Finland, ia berpapasan dengan beberapa pasukan SS Nazi yang mundur menuju Norwegia, dipimpin Bruno. Dengan wajah dingin dan tenang, ia melewatinya. Wolf ingin saja menembaknya, namun Bruno melarang. Wolf tak perlu repot-repot melakukannya karena di belakang sana Pak Tua sama saja dengan menjemput ajalnya. 2 kilometer setelah melewati pasukan Bruno, ia berjumpa dengan beberapa tentara SS Nazi yang sedang beristirahat. Ia diperintahkan berhenti dan menanyakan apa yang Pak Tua bawa. Namun, Pak Tua tetap saja diam. Melihat dari cawan yang dibawa, tentara itu mengenali bahwa ia seorang penambang emas. Lalu yang lainnya menemukan 2 tas penuh dengan bongkahan emas. Suara tembakan yang berasal dari situ terdengar oleh Bruno dan menganggap tembakan itu adalah ajal dari Pak Tua. Karena jiwanya merasa terancam, ia melakukan perlawanan. Suara tembakan yang kedua membuat merasa ada yang tak beres. Ia terpaksa melakukan putar balik menuju lokasi. Setibanya di lokasi, Bruno mendapatkan anak buahnya telah tewas, dan salah satu dari mereka menggenggam emas. Berhasil lolos dari serangan Bruno, tak sengaja Pak Tua menginjak ranjau yang membuatnya kocar-kacir. Bruno mendekat, namun tak berani menghampirinya karena mereka kini berada di ladang ranjau. Apa yang dilakukan Pak Tua membuat Bruno sedikit terkagum dengan kecerdasan dan kemampuannya. Tak ingin kehilangan banyak prajurit, Bruno menyuruh 2 tawanan wanita menyisiri jalan yang penuh dengan ranjau.
Wolf melapor ke jenderal atasannya, menanyakan tentang informasi pria itu melalui kalung pengenal yang Bruno temukan. Pria itu bernama Atami Korpi, komandan perang Finlandia paling kejam dan ditakuti di era melawan Rusia. Kehilangan keluarga akibat perang Rusia membuatnya menjadi orang yang pendendam dan keji saat menghadapi musuh. Karena ulahnya yang brutal, pihak militer Finlandia sampai membebas tugaskan Atami dan membiarkannya menjadi seorang pemburu pasukan Rusia. Ahli dalam strategi musim dingin yang mampu menghabisi 300 lebih pasukan Rusia yang dilakukannya sendiri. Atami menjadi sosok yang ditakuti oleh pasukan Rusia hingga mendapat julukan Kosai atau Sang Abadi. Menurut jenderal, mereka sangat beruntung masih hidup dan memerintahkan cepat-cepat pergi menjauh dari Atami. Bruno mempunyai pemikiran lain. Setelah perang selesai, dirinya akan dibebas tugaskan. Hanya emas inilah harapan satu-satunya setelah selesai tugas. Atami yang terluka berhasil menjauh dari pasukan Bruno. Karena kelelahan, Atami tak menyadari jika pasukan mendekat dengan bantuan anjing pelacak. Ia mencoba menghilangkan jejak bau dengan menyiram dirinya dengan minyak. Ia juga membakar diri untuk menghindari dari anjing yang akan menyerangnya. Kemampuan Atami memang luar biasa, tapi tak membuat Bruno mundur untuk mendapatkan emasnya. Di suatu tempat, Atami menyempatkan diri untuk beristirahat karena lukanya. Di malam hari saat terbangun, ia mendengar anjingnya mendekat. Bruno yang memanfaatkan anjing Atami berhasil menumpuhkan Atami, lalu menggantungnya. Bruno membawa semua emasnya dan menyisakan satu untuk Atami. Atami yang masih hidup berusaha melonggarkan ikatan leher dengan menyangga pahanya yang terluka dengan sebatang besi. Esok harinya, di mana pilot Jerman mencari sisa-sisa bahan bakar, menemukan Atami yang masih hidup. Salah satu mereka berencana menembak Atami. Setelah mengobati luka, Atami memanfaatkan satu pilot untuk mengantarkan di mana Bruno menuju. Bruno menyuruh Wolf untuk memeriksa pilot. Wolf terkejut. Tali yang terikat pada pilot adalah tali yang ia gunakan untuk mengikat Atami. Bruno juga terkejut dengan apa yang dikatakan Wolf. Merasa bahaya mengancam, Bruno memerintahkan untuk segera pergi dari situ. Bruno dan Wolf berlindung diri di dalam tank. Dua prajurit yang mengawal tawanan wanita mulai ketakutan karena Atami yang telah digantung sampai mati hidup kembali. Aino, salah satu tawanan wanita, menceritakan bahwa Kosai tidak abadi seperti yang orang kira. Ia hanya menolak untuk mati. Apa yang diambil darinya akan direbut kembali dengan cara apapun yang tak bisa dibayangkan orang lain. Dengan bantuan Atami, para tawanan wanita berhasil melumpuhkan beberapa pasukan.
Dua tentara melihat Wolf tak berdaya di tangan Atami dan tak berani berbuat banyak. Wolf beruntung Atami tak menghabisinya, namun nasibnya bergantung pada tawanan wanita yang pernah ia siksa. Atami berusaha melumpuhkan pesawat Bruno yang akan lepas landas dengan tembakan. Ia juga berhasil menggantungkan pada badan pesawat, di mana Bruno dan pilot tak mengetahuinya. Sang pilot merasa dirinya telah tertembak. Di waktu itu juga Atami masuk ke dalam pesawat. Sesampainya di kota Finlandia, ia menukarkan semua emasnya yang berat dengan lembaran uang nominal besar agar tidak terlalu berat untuk dibawa kemana-mana. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.